Fani, hari ini kita melakukan observasi ya Bu Fani ya. Sebelum kita melakukan observasi, terlebih dahulu tuh Bu Fani melakukan pra-observasi dengan Ibu. Udah siap untuk observasi dasar Bu Fani? Sudah, Bu. Oke. Apa materi yang akan Bu Fani berikan? Materi tentang keanekaragaman hayati. Oke Bu Fani, dari keanekaragaman itu apa tujuan yang ingin dicapai? Mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, dari flora di metode apa yang Bu Fani gunakan? Metode project kesimpulan. Dari project itu, strategi yang Ibu pakai? Strategi pembelajarannya, Bu. Iya. Ya. Mungkin dengan berdiskusi kelompok. Kelompok terus? Um, Apa hasil diskusi yang Ibu target sampai inginkan? Targetnya itu siswa itu mampu memberikan gambaran dari persebaran flora dan fauna itu di Indonesia, Bu. Oke Bu Fani, apa target yang ingin Ibu capai dari strategi yang Ibu target yang ingin capai yang keinginan Bu Fani? Skala berapa gitu? Skalanya, Bu, ya sekitar 80%-an, Bu, mau dari strategi yang diinginkan. Kenapa sampai 80 Bu Fani? Gimana anak-anaknya Bu Fani? Anak-anaknya masih agak kurang kurang aktif ya dalam berdiskusi, jadi kurang tercapai Untuk sampai 10 ya Bu Fani ya. Jadi target Bu Fani hari ini sampai 80 udah luar biasa ya Bu Fani ya. Oke Bu Fani, dari dalam strategi Ibu Fani lakukan tadi itu penilaiannya bagaimana Bu lakukan? Penilaiannya tuh tentu dengan melihat keaktifannya itu dalam berdiskusi ya, Bu, kerjasamanya dalam berkelompok. Oke, terus apanya lagi yang Bu nilai? Dan juga dari evaluasi latihan dan tugas ini. Baiklah Bu Fani, nanti Ibu masuk lokal Bu Fani yang melihat bagaimana proses dari pra-observasi ini nanti pada waktu observasi Bu Fani sudah melakukan sesuai dengan apa yang Bu Fani rencanakan ya. Semoga Bu Fani tercapai hasil yang diinginkan, yaitu skala 80 nanti ada anak yang Bu Fani bayangkan tadi, sehingga Bu Fani itu mencapai 80 itu mungkin itu sudah dari metode yang Bu gunakan itu mungkin bisa membantu Bu Fani dan bagaimana Bu Fani. Bu Fani, terima kasih ya. Kapan maunya Bu Fani mau diobservasi ini? Hari Senin kita buat juga hari Selasa. Hari Senin ya, atau Selasa ya, nanti kasih beritahu aja ya Bu Fani ya. Baiklah Bu Fani, semoga Bu Fani bisa menjadi guru yang mungkin merencanakan pembelajaran dengan baik sehingga hasilnya baik. Terima kasih Bu Fani. Ananda, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita belajar, tentu kita mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, kita tahu alur dari pembelajaran yang sudah kita pelajari. Pertama, kita akan mendeskripsikan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama mendeskripsikan keanekaragaman hayati tentang flora dan fauna, yaitu pengertian flora dan fauna. Yang kedua, arti penting flora dan fauna itu, permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Yang kedua, menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang terakhir, mengetahui faktor-faktor fauna. Kita akan bahas ini satu persatu nanti datang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kelas. Oke, dengan Anda, terima kasih. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari yaitu sebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, untuk menganalisis sebaran flora dan fauna, Ibu punya video. Silakan Ananda dengarkan. Nanti Ibu
juga di grup ya. Ya. The Bluetooth device is ready to pair. Nanti ibu akan kasih tugas. Ya, dengarkan ya. Dengar? Indonesia juga dikenal berbagai kota dan keragaman hayati yang dilihat dari pola persatuan. 6 zona utama tersebut yaitu zona Kartip, zona Nilotropika, zona Paleartik, zona Ethiopia, zona Oriental, dan zona Australia. Zona ini memiliki ciri-ciri seperti tidak memiliki gunung lebat, kombinasi dari fauna australis dan asiatis, hewan yang bersifat endemik. Yaitu ada zona Asiatis. Wilayahnya apa saja tadi? Jawa, Bali, Kalimantan dan Sumatera. Membagi flora akhir. Ada zona Australia. Wilayahnya apa saja? Kepulauan Maluku. Buat persebaran flora dan fauna dari 3 wilayah ini. Silakan duduknya berkelompok ya. Ibu akan ambil dari tempat duduknya saja. Oke, tugas pertamanya yaitu membuat satu akan buat kembali di kertas yang sudah diberikan dan menempelkan Jawa, kelompok 4 Sulawesi, dan kelompok yang kelima adalah Kepulauan Maluku. Nanti kalau kelompok yang sudah selesai, silakan tampil untuk presentasi. Ada pertanyaan? Ada catat. Berita itu mah. Oke, perhatikan dulu seluruhnya. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan datang ke depan untuk mempresentasikan. Sudah perlu spidol? Ini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aktif kepada kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, baik. Tadi kelompok 3 sudah memaparkan materinya tentang persebaran. Ada pengertian flora dan fauna. Apalagi apa saja? Sumber makanan, sumber kesehatan, sumber ekonomi, dan keseimbangan ekosistem. Nah, itu arti pentingnya flora dan fauna bagi kehidupan. Selanjutnya ada tadi juga permasalahan. Nah, oke, baik Ananda, materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan pilihannya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sekarang, kabarnya sehat? Oke, bukan hari ini kita bertemu ya. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini dan mengevaluasi dari observasi yang Ibu lakukan kemarin.
bagaimana perasaan Ibu tadi dalam proses kemarin? Perasaannya alhamdulillah senang karena siswa-siswanya itu sangat berpartisipasi dan aktif untuk Apa yang menjadi fokus utama Bu Fani dalam supervisi kali ini? yaitu memberikan dan menyampaikan materi itu kepada anak dan anak ini menerima serta dapat menganalisis materi itu untuk kehidupannya sehari-hari dan lingkungannya. Mana aspek pembelajaran yang sudah dijalankan dengan baik? Aspek kolaborasi ya Bu ya, karena untuk diskusi itu perlu kerjasama sesama siswa itu Bu, supaya terciptanya pembelajaran yang baik. Bagaimana Ibu mengaktifkan peserta dalam mencapai tujuan pembelajaran? Untuk mengembalikan keaktifan siswa Bu, saya melakukan ice breaking untuk mengembalikan konsentrasi dan fokus siswa untuk belajar. Strategi pembelajaran apa yang dilakukan? Saya melakukan metode project basic learning Bu, pembelajaran yang menggunakan kegiatan sebagai media. Oke, apakah dengan strategi itu Ibu sudah merasa tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan? Kemarin kami sudah melakukannya Bu dengan baik, alhamdulillah. Sudah tercapai sekitar 85% untuk tujuan pembelajaran. Apakah ada kendala dalam pembelajarannya itu? Kendalanya cuman untuk ada sebagian siswa yang susah Bu, sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kelompok atau berdiskusi. Apa rencana Ibu untuk meningkatkan anak yang aktif dalam Tentunya untuk selalu diingatkan dan mengajak siswa tersebut Bu untuk belajar dan berpartisipasi dalam kelompoknya, selalu dibimbing Bu untuk melakukannya. Jadi rencana ke depan Bu Fani untuk proses supaya lebih, apakah Bu dengan rencana tadi itu apakah Ibu merasa sudah bisa mencapai tujuan yang baik? Untuk mencapai tujuannya itu perlu ditingkatkan lagi dalam pembelajarannya Bu. Setelah itu juga untuk penguatannya kepada siswa, saya sudah memberikan apresiasi kepada siswa yang sudah aktif, dan untuk yang masih kurang itu perlu ditingkatkan lagi. Apakah Ibu ada melibatkan guru lain untuk rencana Ibu itu? Tentu saja ya Bu, karena saya masih guru baru ya Bu, guru baru belajar. Saya masih sering bekerja sama dan menanyakan kepada guru-guru yang sudah senior atau guru penggerak Bu, untuk memberikan ide-ide kreatifnya dalam mengelola kelas. Apakah Ibu bisa rencana Ibu itu mempertanggungjawabkan untuk di kelas lain? Karena kemarin itu pembelajarannya sudah berjalan dengan sesuai apa yang saya inginkan Bu, mungkin untuk pertemuan selanjutnya itu akan saya tingkatkan lagi dalam mengajak siswa itu untuk berkolaborasi Bu, dalam kerjasama atau diskusi. Oke, Ibu. Jadi Ibu nanti ke depannya rencana yang sudah Ibu inginkan bisa ya konsisten Ibu lakukan ya? Akan saya lakukan di pertemuan selanjutnya di kelas lain. Baiklah Ibu, semoga Ibu dalam proses belajar nanti mungkin lebih memberikan yang lebih baik terhadap anak kita dalam proses belajar, sehingga nanti memberikan pelajaran yang menyenangkan dan banyak aktivitas yang bisa Ibu lakukan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya.